HP terbaru kali ini punya segudang fitur mewah, mulai dari harganya yang cuma 1 jutaan hingga dijuluki rajanya AI. Nah, biar durasi videonya nggak jadi melebar ke sana kemari, langsung saja kita udah siapin buat kalian 5 daftar HP terbaru versi Gen Pro. Jadi simak terus videonya sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya guys. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Itel memang jagonya dalam membuat HP murah meriah. Kali ini Itel merilis Itel A50 di Indonesia sebagai HP entry level bagi pemula. Bahkan variannya ada yang tidak sampai 1 jutaan guys. Layar yang ditawarkannya ini sudah cukup menarik dengan layar 6,6 inci. Panel yang digunakannya tentu saja IPS LCD dengan resolusi 720 x 1612 pixel. Layarnya punya kerapatan 267 ppi dengan tingkat kecerahan 408 nits. Untuk dapur pacunya dibekali dengan chipset Uni SoC T603 untuk sumber tenaganya. Chipset ini dibangun dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Untuk performa Unisoc T603 bisa dikatakan performanya setara dengan chipset seperti Snapdragon 439 atau MediaTek Helio G37. Karena tidak memiliki core Cortex A7, performa Uni SoC T603 di Itel A50 tentu cenderung biasa. Jangan berharap untuk bermain game berat dengan nyaman ketika memakai HP ini guys. Untuk kameranya, Itel A50 tampaknya tidak ditujukan untuk menunjang aktivitas fotografi ataupun videografi, sebab konfigurasi kamera yang disematkannya ini seperti seadanya aja ya guys. Di bagian belakangnya Itel A50 memang tampak memiliki 3 lingkaran di dalam kamera. Namun jangan salah sangka ya guys, di antara 3 lingkarannya hanya ada 1 lingkaran yang berisi kamera. Resolusinya juga sangat minimalis yaitu 8 megapiksel saja. Berikut spesifikasi Itel A50. I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. King Phoenix juga nggak mau ketinggalan merilis HP terbarunya dengan Infinix Note 40s. Bisa jadi HP ini pilihan yang cocok jika Anda ingin mendapatkan HP yang berkualitas di kelas harga menengah. HP ini juga merupakan alternatif yang layak dari Infinix Note 40 reguler yang sudah lebih dulu meluncur guys. Infinix Note 40s dibekali dengan panel layar LTPS AMOLED 6,78 inci, resolusinya adalah Full HD+. Untuk memberikan rasa puas saat scrolling, ponsel ini dibekali kecepatan refresh hingga 120 Hz. Fitur ini akan membuat pergeseran layar di HP menjadi 2 kali lipat lebih mulus dari 60 Hz konvensional. Untuk dapur pacunya, Infinix Note 40s tidak memiliki banyak perbedaan ketimbang Infinix Note 40 reguler. Sebagai buktinya, kedua smartphone sama-sama dilengkapi chipset Helio G99 Ultimate dari MediaTek. Dibekali RAM LPDDR dan storage UFS 2.2 dalam konfigurasi 8/256 GB. Dengan harga 2 jutaan udah dapat 8/256 GB guys. Untuk konfigurasi kameranya menggunakan kamera utama beresolusi 108 megapiksel dan kamera selfie-nya 32 megapiksel. Berikut spesifikasi Infinix Note 40s. I see what he loves about you. You're so perfect.
Agar mendapatkan pengalaman bermain game yang lebih baik, Tecno Pova 6 Pro 5G menggunakan panel AMOLED pada layarnya. Sebagai HP gaming, refresh rate yang dimilikinya sudah cukup baik, yaitu 120Hz. Apalagi didukung oleh touch sampling rate 1500Hz dan touch resolusi hingga 16 kali. Hal ini membuat setiap sentuhan bisa direspon dengan cepat, guys. Tidak ada lagi yang namanya kalah refleks saat di dalam game. Pendekatan lainnya ada juga pada kecerahan layarnya. Bisa dibilang Tecno Pova 6 Pro 5G ini lebih cocok digunakan di luar ruangan yang terik. Pasalnya kecerahan layar puncaknya mencapai 1300 nits. Berdesain bak layaknya HP gaming, Tecno Pova 6 Pro juga menggunakan chipset yang super ngebut. Tecno menyematkan chipset yang cukup bertenaga di kelas harganya, yaitu Dimensity 6080. Apalagi dengan dukungan terhadap jaringan 5G-nya yang membuat kecepatannya bisa lebih baik. Soal kamera, Tecno Pova 6 Pro 5G memang tampak lebih menarik dengan konfigurasi 3 kamera di bagian belakang. Namun HP ini tetap hanya mengandalkan satu kamera saja, yaitu kamera utama untuk beberapa jenis pemotretan. Tecno kali ini meningkatkan resolusi kamera utamanya menjadi 108 megapiksel. Kamera ini yang nantinya akan bertugas untuk memotret pada jarak normal, jauh atau dekat. Berikut spesifikasi Tecno Pova 6 Pro 5G. Dijuluki dengan Raja AI, Oppo Reno 12 5G punya layar yang cukup jernih, mengusung layar berjenis AMOLED dengan dimensi 6,7 inci yang cukup gede. Oppo Reno 12 menghadirkan kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT600, kamera wide angle 8 megapiksel dengan sensor Sony IMX355, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya berukuran 32 megapiksel. Pindah ke dapur pacunya, Oppo Reno 12 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 dan dibekali dengan RAM 12GB serta internal 256GB dan 512GB. Untuk estimasi harganya sendiri ada di angka 6-7 jutaan, guys. Berikut spesifikasi Oppo Reno 12 5G. Mengusung layar berjenis AMOLED, Vivo V40 5G punya kecepatan refresh 120Hz dan kerapatan pixel 453 ppi. Ukurannya 6,78 inci yang beresolusi 1200 x 2800 pixel. Meskipun layarnya gede tapi seimbang dengan resolusi yang ditawarkannya, guys. Apalagi desainnya yang sudah menggunakan layar curve jadi bikin si layar HP ini lebih terlihat mewah. Nah, pindah ke dapur pacunya. Dibekali dengan chipset gahar dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 yang didampingi dengan RAM 12GB dan internal 512GB yang cukup luas. Namun sayangnya HP ini tidak dibekali dengan slot micro SD, guys. Terlepas dari itu, memorinya yang 512GB sendiri sekiranya sudah cukup luas untuk menyimpan beberapa foto dan video kesayangan kalian ya, guys. Pindah ke kameranya. Soal kamera, Vivo memang nggak pernah main-main, guys. Kali ini Vivo V40 5G mendapat dua kamera di bagian belakang dengan konfigurasi 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel untuk kamera ultrawide-nya. Kamera utamanya tersebut sudah dilengkapi dengan penstabil OIS. Untuk kamera depannya juga 50 megapiksel. Ini bakal jadi daya tarik tersendiri buat konten kreator, guys. Berikut spesifikasi Vivo V40 5G. My fears will grow out of control. Yeah, you still
Nah itu dia tadi beberapa HP terbaru di pertengahan 2024. Jadi HP mana kira-kira yang kalian minati atau tidak sama sekali? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa bantu subscribe ya guys.